menjadi suatu hal di luar keinginan kita. Hal itu merupakan suatu kenyataan hidup yang biasa terjadi, misalnya disebabkan oleh berbagai persoalan yang mengguncang sebuah keluarga sehingga mengharuskan suami istri harus berpisah atau bercerai. Perceraian atau perpisahan itu disebut talak. Talak adalah lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri melalui ucapan suami untuk menceraikan atau melalui keputusan hakim, pengadilan agama atas gugatan seorang istri. Itu hukum talak. Talak adalah perbuatan yang diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hukum talak adalah makruh. Mengingat talak adalah perbuatan yang dibenci, maka talak itu dilaksanakan sebagai jalan terakhir. Jika jalan lain sudah tidak lagi dapat diberikan solusi, pelaksanaan talak hendaklah didasarkan dengan hati dan pikiran yang dingin. Sebab bisa jadi setelah jatuh talak masih ada keinginan untuk rujuk. 2. Rukun talak. Rukun talak ada 5, yaitu 1. Adanya ucapan, 2. Adanya suami yang menjatuhkan talak, 3. Adanya yang ditalak, 4. Adanya maksud atau niat, 5. Adanya wali atas istri. Jenis talak dibagi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Talak sari, yaitu talak yang diucapkan dengan bahasa yang jelas dari suami kepada istri walaupun tidak niat. Contoh, saya talak kamu, saya ceraikan kamu. 2. Talak kinayah, sindiran atau tidak terang-terangan, yaitu ucapan talak dari suami kepada istri tanpa menggunakan bahasa yang terang-terangan dan disertai dengan niat. Contoh, pulanglah kamu kepada keluargamu, pergilah dari sini. 1. Talak raj, yaitu talak yang masih dapat dirujuk secara langsung, secara masih dalam masa iddah. Talak mengucapkan talak 1 dan talak 2. 2. Talak bain, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri setelah talak 3. Talak bain disebut talak 3. Talak ini tidak bisa dirujuk secara langsung, melainkan harus diselingi menikah dengan orang lain dan sudah diceraikan sampai masa iddah selesai. Setelah itu baru bisa dirujuk. Talak bain terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Talak bain sugro, yaitu tidak tebus meminta bercerai dengan memberikan sesuatu sebagai tebusan. Kemudian suami menerimanya dan istri belum mencampurinya. 2. Talak bain kubroh, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istri untuk yang ketiga kalinya. Talak fasak, yaitu talak yang diakibatkan adanya masalah-masalah terhadap suami istri secara damai. Secara istri mengadukan kepada pengadilan. Aduan itu diterima dan dibenarkan oleh pengadilan agama. Alasan dibolehkannya talak atau fasak atau aduan istri adalah sebagai berikut. Hal-hal yang dapat mengakibatkan perceraian. Nusyus adalah perbuatan seorang yang melanggar hak-hak suaminya. Dia menjadi sering memalingkan wajahnya, bermuka masam, dan meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, padahal suaminya masih menjaga hak-hak istrinya. Jika demikian, hak-hak suami untuk mendapatkan kasih sayang istri tidak diterima untuk itu, maka hendaklah suami menasihatinya. Hulu secara bahasa adalah melepaskan, menanggalkan atau mencabut. Adapun dalam istilah secara qaulu berarti perpisahan, perceraian suami istri yang menurut adanya penggantian bagi suami karena perceraian tersebut atas kehendak istri. Sumpah suami hendaklah ditunggu sampai 4 bulan. Lian adalah
Sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Tuduhan suami harus dikuatkan dengan 4 orang saksi yang melihat istri yang berbuat zina dan bersumpah di depan hakim. Sumpah tersebut dilakukan sebanyak 4 kali dan ditambah ucapan yang kelima, laknat Allah atas diriku jika tuduhanku itu dusta. Zihar. Zihar adalah ucapan suami yang menyamakan istrinya dengan perempuan yang mahram dinikahi, baik mahram karena nasab seperti ibu, saudara, perempuan kandung, bibi, atau mahram karena perkawinan seperti mertua, atau mahram karena sepersusuan. Misalnya suami menyamakan istrinya dengan ibunya, padahal ibu adalah orang yang tak boleh dinikahi. Dengan demikian, zihar adalah suatu pelanggaran, seperti ucapan suami kepada istrinya, punggungmu sama seperti punggung ibuku, atau perkataan lain yang maksudnya menyamakan istri dengan ibu. Bila suami telah mengucapkan demikian dan tidak dilanjutkan dengan menalak istrinya, maka wajib atas suami membayar kafarat atau tebusan. Sebelum kafarat itu dibayarkan, maka suami haram menggauli istrinya. Kafarat yang harus dibayar oleh suami karena zihar diantaranya sebagai berikut. 1. Memerdekakan hamba sahaya atau budak jika ada dan mampu, namun saat ini sistem perbudakan telah ditiadakan. 2. Melaksanakan saum selama 2 bulan berturut-turut tanpa putus sehari pun jika mampu. 3. Memberi makan 60 orang fakir miskin, setiap orang 2,5 kg beras atau makanan pokok yang lain. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah